diskusi kami mengenai belajar dan motivasi anak belajar. Kami terdiri dari 5 orang, dari Rizky dan saya geser. Baik, pertama akan saya sampaikan pembukaannya. Dalam pembelajaran, kita sering mengenal teori belajar ya, yaitu merupakan sarana untuk membantu guru dan atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid. Yang pada dasarnya teori tersebut banyak macamnya, akan tetapi di sini kita batasi pada teori behavioristik, kognitivisme, serta konstruktivisme. Next. Oke, yang pertama itu behaviorisme, yaitu proses pembelajaran. Jadi ketika seorang anak mendapat stimulus dari luar ataupun orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga anak menciptakan reaksi yang diinginkan. Contoh simpelnya di kelas itu, misalnya kita membiasakan anak-anak untuk berpegang guru pagi hari, memberi hormat kepada guru di kelas ataupun di luar kelas, mungkin membiasakan potong buku di hari Jumat, mungkin ya, itu contoh simpelnya. Setelah itu behaviorism di dalam kelas. Yang pertama itu memberikan materi sederhana sampai dengan kompleks. Misalnya itu di kelas belajar prosedur teks mungkinnya. Dari yang materi sederhana itu misal dari 2 sampai 3 langkah gitu yang simpel. Setelah itu masuk ke prosedur teks yang lebih sulit gitu yang tidak Nah, yang kedua itu guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Nah, di sini diharapkan dengan memberikan instruksi itu secara terus-menerus siswa itu dapat mengaplikasikannya secara disiplin dan teratur. Yaitu saat guru melihat ada kesalahan pada materi maupun pada peserta didik, maka guru akan segera memperbaikinya. Misalnya itu di kelas itu kesalahan pada peserta didik, misalnya peserta didik yang males, guru langsung memperbaiki hal tersebut dengan mendapati peserta didiknya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang teori sosial kognitif. Seperti yang kita tahu bahwa Albert Bandura menyatakan bahwa kemampuan manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Teori sosial kognitif sendiri ini menyatakan bahwa peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada di dalam pikirannya atau pemahamannya berdasarkan lingkungan sekitarnya. Jadi teori ini lebih menitik beratkan pada bagaimana seorang peserta didik itu mengolah proses pemahaman yang dia dapat, yang dia lihat dari lingkungan sosialnya, seperti itu. Nah, untuk contoh dari teori sosial kognitif ini dapat kita lihat seperti seorang anak yang ada di rumah akan meniru kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Di sini misalnya ayah dan ibunya itu rajin membersihkan rumah atau menolong orang lain seperti tetangganya. Tanpa disadari pasti anak tersebut akan proses yang dilihatnya atau tingkah laku dari orang tuanya dan mengikuti perilaku dari orang tuanya tersebut. Untuk di kelas, contoh penerapan teori ini seperti meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan yang sudah mereka lakukan dalam pembelajaran pada hari itu. Lalu dapat juga berupa membantu siswa menemukan solusi baru untuk memecahkan suatu masalah dengan mengembangkan cara berpikir kritis mereka. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Fana.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan teori konstruktivisme. Di sini pembelajaran adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, kemudian menemukan sehingga seorang anak itu aktif untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Maksudnya di sini pengetahuan seorang peserta didik itu dibangun dari pengalamannya sendiri. Jadi pemahaman itu berkembang semakin mendalam jika peserta didik itu selalu diuji dengan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga mendorong peserta didik menjadi pemikir yang sangat aktif. Kemudian biasanya teori ini dikaitkan dengan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang dimana guru menjadi fasilitator. Dan kemudian, di sini ada contoh konstruktivisme dalam penerapan yang jelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Jadi di sini guru menghargai gagasan dan pemikiran siswa berpikir, berarti guru itu telah membantu peserta didiknya untuk menemukan identitas intelektual mereka. Jadi peserta didik itu merumuskan pertanyaan, analisis, menjawab. Berarti mereka itu sudah tanggung jawab terhadap proses belajar sehingga menjadi problem solver, gitu ya. Terus kemudian peserta didik terlibat secara aktif dalam dialog dan diskusi. Perlu kita ketahui bahwa dialog dan diskusi itu adalah interaksi sosial. Jadi di sini bisa saling berkolaborasi. Kemudian di sini peserta didik itu diberikan kesempatan mengemukakan ide ataupun gagasan mereka. Seperti itu. Dan yang ketiga, peserta didik ditunjukkan permasalahan yang menantang dan diminta menyusun berbagai macam prediksi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya dulu mengajar di kelas, saya berikan suatu permasalahan yang menantang. Saya berikan contoh permasalahan banjir di Jakarta. Nah, saya berikan permasalahan seperti itu, mereka bisa menganalisa penyebab masalah itu apa, kemudian ide atau solusinya apa, kemudian prediksi ke depannya apa, seperti itu. Dan saya menambahkan untuk teori konstruktivisme ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing itu contohnya seperti ini. Kita bisa membuat gagasan pembelajaran berbasis kolaboratif, kemudian pembelajaran berbasis proyek, ya. Nanti kalau kita PPR itu kan kita akan mengajarkan bahasa asing, gagasan berbasis proyek, kemudian gagasan pembelajaran berbasis tugas individu, dan juga pembelajaran bermain peran. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Terima kasih. Selanjutnya teori pembelajaran kami pilah-pilah di sini ya untuk lebih mudah membedakannya antara teori yang satu dengan teori yang lain. Jadi kalau misalkan behaviorisme dalam pengetahuannya, behaviorisme itu dalam pengetahuannya muncul karena rangsangan lingkungan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi anak harus diberi stimulus secara terus-menerus, secara berulang-ulang supaya anak itu bisa ngerti, paham. Nah, kalau di sosial kognitivisme sudah beda. Jadi di sana anak-anak sudah bisa aktif untuk membangun ketika mendapatkan informasi, mereka sudah bisa mengolah sendiri setelah ditransformasikan oleh gurunya. Jadi misalkan dalam pembelajaran procedure ya, diterangkan sama gurunya demikian, inilah langkah-langkah untuk membuat procedure tag. Nah, anak-anak memperhatikan, selanjutnya meniru, membuat yang serupa ya, atau dengan serupa dengan judul yang berbeda, dengan langkah-langkah yang beda. Nah, kalau di konstruktivisme, pengetahuan sudah bisa dibangun secara sosial. Jadi anak-anak itu sudah punya problem solving seperti yang sudah dijelaskan Mbak Manda tadi. Dikasih tahu ada masalah seperti ini, gurunya tidak memberikan solusi, tapi siswa malah ditanya atau diminta diskusi, lah ada permasalahan seperti ini, apa tanggapan kalian? Nah, siswa memikirkan solusi tersebut berdasarkan pikiran mereka sendiri atau berdasarkan diskusi dengan kelompoknya ya. Nah, selanjutnya
dalam bidang belajarnya, kalau behaviorisme itu terjadi secara pasif karena secara berulang-ulang dikasih stimulus, mereka mendengarkan, memperhatikan, jadi anaknya pasif, lebih ke teacher center ya. Jadi sosial kognitivisme itu asimilasi dan akomodasinya sudah aktif. Di konstruktivisme beda lagi, asimilasi dan akomodasinya sudah bisa kolaboratif. Selanjutnya perbedaan di motivasi. Kalau behaviorisme itu masih dari motivasi ekstrinsik atau apa? Kemarin kalau ekstrinsik berarti motivasinya berasal dari luar diri ya. Jadi misalkan saya mau ikut lomba karena pengen hadiahnya. Nah, ada yang dipinginkan ya, atau tadi reward kalau di kelompok pertama. Atau juga saya ingin ikut ekstra ini supaya sama dengan Afia, supaya bisa satu kelompok dengan Afia, biar akrab sama Afia, misalkan itu. Nah, selanjutnya di sosial kognitivisme motivasinya itu sudah dari diri sendiri. Jadi saya harus mengerjakan tugas prosedur ini karena memang itu tanggung jawab saya sebagai siswa. Ya, saya harus kerjain gitu. Kalau di konstruktivisme itu motivasinya blended ya, dari ekstrinsik tapi juga dari dirinya sendiri juga. Kalau di pembelajaran behaviorisme, guru menyampaikan peserta menyerap informasi, sedangkan kalau di sosial kognitivisme, guru memfasilitasi pembelajaran. Nah, di konstruktivismenya itu sudah kolaboratif dan dibimbing, jadi gurunya hanya tinggal membimbing saja ya, nanti yang jalan anaknya sendiri. Ya, baik, selanjutnya mindset itu akan saya lanjutkan sendiri. Ada dua mindset ya dalam dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama fixed mindset dan growth mindset. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau fix itu berarti sudah kaku ya. Nah, berarti sudah kepercayaannya ya pasti saya tidak bisa berkembang. Nah, kepercayaan seperti itu. Sedangkan kebalikannya kalau growth mindset itu apapun tantangannya, apapun yang harus dia kerjakan, itu mindsetnya saya pasti bisa, meskipun nanti hasilnya tidak akan maksimal atau belum bisa bagus, tapi masa sih saya nggak bisa. Nah, bedanya demikian. Selanjutnya kita akan pergi ke case study. Untuk yang pertama, di sini permasalahannya adalah Tania berusia 2 tahun, kemampuannya rendah dan keinginan untuk suksesnya juga rendah. Jadi di sini kira-kira background dari Tania sendiri itu berasal dari keluarga kaya yang terbiasa manja sehingga dia tidak mau bekerja keras. Dan di sini melihat dia yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan sukses yang rendah, kita berpikir bahwa Tania itu berada pada fixed mindset. Untuk penanganan Tania, kami mengira bahwa Tania cocok diberikan teori behaviorisme. Di sini yang dilakukan adalah guru berkolaborasi bersama orang tua melakukan pendekatan kepada Tania yang bertujuan mengetahui minat dan hal yang dia sukai. Seperti yang kita tahu, guru itu hanya memiliki waktu ketika Tania di sekolah. Selebihnya waktu dari Tania itu berada di rumah atau bersama keluarganya. Di sini karena Tania masih berusia 7 tahun, tidak mungkin kita mengajak Tania langsung berdiskusi kan. Pasti sangat sulit untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan apa keinginannya dan apa yang dia sukai secara langsung kalau anaknya tidak mau diajak berkolaborasi atau berbicara seperti itu. Jadi di sini kami meminta bantuan bersama orang tua Tania untuk mencari apa hal yang dia sukai dan apa hal yang diminati. Nah, di sini sebagai stimulus, guru dan orang tua melakukan pemberian motivasi kepada Tania secara berulang-ulang agar dia mulai berubah perilakunya yang seperti itu. Dan di sini guru dan orang tua juga memberi perhatian dan pengertian kepada Tania agar dia berubah mindsetnya yang seperti itu. Guru juga dapat menghadirkan pembelajaran yang menarik baik dari segi metode maupun
media. Jadi misalnya Tania itu senang visualisasi, gurunya bisa memberikan video atau gambar-gambar ketika pembelajaran agar menarik minatnya si Tania. Nah, jika Tania telah menunjukkan respon perkembangan ke arah yang positif, misalnya dia sudah mau untuk mengerjakan PR, sudah mau bertanya tentang apa yang dia tidak ketahui di kelas, dia dipahami, kita akan memberi Tania ini apresiasi agar dia merasa lebih semangat lagi untuk belajar, seperti itu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Hana. Oke, case study selanjutnya itu tentang Samuel. Di sini Samuel berusia 10 tahun, kemudian dia bekerja keras, menjaga harga dirinya, memiliki rasa takut akan gagal yang sangat kuat ya. Jadi di sini kelompok kami mencoba mencari latar belakang apa yang membuat Samuel seperti itu. Yang pertama, dia kurang apresiasi diri, ya. Kemudian kurang perhatian. Jadi begini. Faktor lingkungan keluarga lah yang sangat berpengaruh dari kasus Samuel ini. Seperti Tama tadi kan bilang, saya ini seperti salah asuh begitu ya. Mungkin ini karena lingkungan keluarga itu ya. Makanya kemarin saya bilang lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh bagi perkembangan anak ya. Baik perkembangan perkembangan secara psikologis maupun motivasi diri bagi anak-anak. Kemudian dia kurang apresiasi diri, dia juga kurang perhatian ya, orang tua yang kurang perhatian. Maka dari itu sebagai orang tua kita harusnya memberikan perhatian kepada anak kita supaya tidak terjadi Samuel atau anak-anak yang lain seperti itu. Kemudian mendapat tekanan dari orang tua. Jadi orang tua ini hanya menuntut saja ya, maunya aja. Jadi orang tua itu egois, maunya nuntut aja dari anaknya. Ada kok yang seperti itu ya. Semoga kita nggak jadi orang tua yang seperti itu ya. Mendapat tekanan terus dari orang tua, maunya anaknya itu sempurna, maunya dibanding-bandingkan lagi ya. Aduh, itu sakit banget ya. Mendapat tekanan dari orang tuanya itu memotivasi dengan cara yang salah. Lah ini fatal juga ya. Lingkungan keluarganya itu kurang mengapresiasi, perhatiannya kurang, tekanannya begitu kuat, motivasinya juga dengan yang salah, akhirnya membuat Samuel ini menjadi anak yang sangat pesimis, jadi takut gagal. Mau nyoba aja udah nggak mau, takut gagal ya. Kemudian kami mencoba mencari teori yang cocok untuk kasus ini adalah teori kognitivisme. Karena apa? Teori kognitivisme kan terpengaruh dari lingkungan. Nah ini kan lingkungan keluarga. Kemudian melalui kasus tersebut dapat diduga bahwa Samuel itu karena tekanan yang sangat kuat, dia takut salah, takut gagal. Ya, padahal kegagalan itu adalah awal kesuksesan yang tertunda. Seperti tadi Pak Teguh bilang ada mahasiswa PPG Banjar yang masih gagal. Dia tidak gagal, tapi belum berhasil. Masih ada kesempatan berikutnya untuk dia bisa berhasil seperti itu. Nah, di sini kita harus memberikan support atau dorongan berupa dari luar, dapat motivasi ekstrinsik ya. Kemudian guru memotivasi Samuel untuk berani mengambil resiko. Jadi kita kasih motivasi dia harus berani ambil resiko. Kalau nggak gitu, kapan kita bisa mencoba untuk sukses seperti itu? Dan kemudian setelah itu guru perlu mengapresiasi hal-hal yang telah dicapai oleh Samuel. Oke, berikutnya silakan dijelaskan oleh Samuel yang original. Baiklah teman-teman, case study yang selanjutnya adalah Sandra yang berusia 13 tahun. Dia tenang dalam kelas, tapi selalu meremehkan keterampilan teman-temannya. Semoga gak ada yang seperti itu ya di sini. Nah ini kan menurut kelompok kami, backgroundnya itu kemungkinan Sandra itu selalu berprestasi. Jadi teman-temannya itu kemampuannya masih di bawahnya dia, sehingga ini membuat karakternya dia selalu meremehkan orang lain. Atau juga bisa jadi dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, sehingga dia terbiasa untuk memerintah atau tidak mengapresiasi orang lain. Nah, menurut kami di sini teori
teori yang sesuai ialah teori behaviorisme serta kognitivisme. Karena di sini akan memberikan pemahaman kepada Sandra kalau setiap anak itu istimewa ya, dan memiliki kemampuan dan potensi yang beragam, serta menanamkan sikap menghargai juga empati. Nah, di sini peran seorang guru adalah mendorong Sandra untuk berinteraksi dengan temannya, seperti melakukan kerja kelompok, jadi diberikan tugas diskusi supaya dia bisa membaur dengan teman-temannya dan terbiasa, akhirnya bisa akrab dan tidak lagi meremehkan orang lain. Selain itu juga memberikan apresiasi hasil kerja kelompok yang telah Sandra dan teman-temannya lakukan. Terakhir, Oke, studi yang terakhir itu ada 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah, tinggal bersama bibinya, karena orang tua tidak dapat menghubungi lagi. Nah, Anas ya, Anas Bapak ini, dia itu background itu dari broken home, jadi dia itu kurang motivasi dari keluarga sehingga tidak memiliki semangat di sekolah. Dan dia ini menurut kami termasuk memiliki mindset ya, karena dia percaya bahwa dia itu tidak bisa mengembangkan